Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, sebelum manusia mengenal listrik, teleskop, bahkan ilmu pengetahuan modern, di langit malam yang gelap tanpa polusi cahaya, masyarakat kuno menyaksikan fenomena aneh. Langit tiba-tiba dipenuhi cahaya berwarna hijau, merah, bahkan ungu yang menari di cakrawala. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah aurora. Mereka hanya melihat sesuatu yang agung, menakutkan, sekaligus penuh misteri. Sejarah mencatat bahwa bangsa Tiongkok kuno adalah salah satu peradaban pertama yang mendokumentasikan aurora. Dalam teks kuno mereka, ada catatan tentang naga api di langit yang muncul di malam hari. Bagi mereka, aurora dianggap sebagai pertanda surgawi, kadang sebagai kabar baik dari para dewa. Kadang juga dianggap sebagai peringatan bahwa bencana besar akan datang. Ribuan tahun kemudian, di wilayah Eropa Utara, bangsa Viking juga menyaksikan fenomena ini. Mereka menyebut cahaya itu sebagai pantulan pedang para Valkyrie, makhluk mitologi yang dipercaya menjemput roh para prajurit gagah berani menuju Valhalla. Bayangkan seorang prajurit Viking setelah pertempuran panjang menatap langit malam dan melihat aurora. Mereka mungkin merasa itu adalah sinyal bahwa arwah mereka akan disambut dengan kehormatan. Baru di abad ke-17, ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat di Eropa, ilmuwan Italia Galileo Galilei mencoba menjelaskan fenomena ini. Pada tahun 1619, ia menamainya Aurora Borealis. Aurora diambil dari nama Dewi Fajar dalam mitologi Romawi. Borealis berasal dari kata Boreas, dewa angin utara dalam mitologi Yunani. Walaupun penjelasan Galileo saat itu masih salah, ia mengira aurora muncul karena pantulan sinar matahari di atmosfer bumi, tapi penamaannya bertahan hingga sekarang. Masyarakat Inuit di Kutub Utara percaya bahwa aurora adalah roh nenek moyang mereka yang menari di langit. Suku aborigin di Australia menafsirkan aurora selatan sebagai api unggun dari roh-roh leluhur. Sedangkan di Jepang, sampai sekarang ada kepercayaan bahwa melihat aurora akan membawa keberuntungan bagi pasangan yang ingin memiliki anak. Sejarah pengamatan aurora menunjukkan betapa fenomena ini bukan sekadar cahaya biasa di langit, melainkan sesuatu yang membekas dalam imajinasi manusia selama ribuan tahun. Dari naga api di Cina, pedang para Valkyrie di Skandinavia, hingga nama ilmiah yang lahir dari Galileo, aurora selalu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau di bagian sebelumnya kita melihat bagaimana aurora muncul dalam catatan sejarah dan mitologi, sekarang kita masuk ke penjelasan ilmiahnya. Aurora sebenarnya adalah hasil dari interaksi antara matahari dan bumi. Matahari bukan hanya bintang yang memberi kita cahaya dan panas. Ia juga terus-menerus melepaskan partikel kecil bermuatan listrik yang disebut angin surya. Bayangkan matahari sebagai bola api raksasa yang kadang batuk, melepaskan energi besar keluar angkasa. Angin surya ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, bisa mencapai ratusan kilometer per detik. Kalau partikel berenergi tinggi dari matahari itu langsung menghantam bumi, mungkin kehidupan kita sudah tidak akan pernah ada. Untungnya, bumi memiliki pelindung alami yang disebut medan magnet bumi atau magnetosfer. Medan magnet ini bekerja seperti tameng tak terlihat yang menolak sebagian besar partikel berbahaya dari matahari. Tapi ada sebagian kecil partikel yang berhasil menyelinap masuk, terutama di dekat kutub utara dan kutub selatan, di mana medan magnet bumi lebih lemah. Partikel-partikel bermuatan ini lalu bertabrakan dengan molekul gas di atmosfer bumi. Kalau bertemu oksigen, hasilnya cahaya hijau atau merah. Kalau bertemu nitrogen, hasilnya cahaya biru atau ungu. Singkatnya, aurora adalah pertunjukan cahaya alamiah yang terjadi ketika partikel dari matahari bertemu dengan lapisan atmosfer bumi di dekat kutub. Bayangkan, kembang api di malam tahun baru. Ketika mesiu terbakar,
Warnanya bisa berbeda-beda tergantung bahan kimia yang dipakai. Sama seperti itu, aurora juga punya warna berbeda tergantung molekul apa yang ditemuinya di langit. Jadi, aurora bukan sekadar fenomena mistis, melainkan hasil nyata dari tarian kosmik antara matahari, medan magnet bumi, dan atmosfer kita. Setelah kita memahami gambaran sederhana tentang bagaimana aurora terbentuk, sekarang mari kita gali lebih dalam. Aurora bukan hanya cahaya indah di langit, tapi sebuah fenomena fisika yang sangat kompleks. Warna aurora tidak muncul secara acak. Setiap warna memiliki penjelasan ilmiah yang jelas. Warna hijau, yang paling sering terlihat, muncul karena partikel matahari bertabrakan dengan atom oksigen di atmosfer pada ketinggian sekitar 100 km. Panjang gelombangnya sekitar 557,7 nanometer. Warna merah muncul dari oksigen juga, tapi di ketinggian yang lebih tinggi, sekitar 200 km. Panjang gelombangnya sekitar 630 nanometer. Warna biru atau ungu muncul ketika partikel bertemu molekul nitrogen. Warna ini biasanya terlihat di ketinggian lebih rendah. Panjang gelombangnya sekitar 427,8 nanometer. Dengan kata lain, aurora adalah seperti layar raksasa di langit, tempat partikel-partikel kosmik menampilkan sandiwara warna berdasarkan hukum fisika. Aurora biasanya terbentuk di ketinggian antara 100 hingga 500 km di atas permukaan bumi. Untuk perbandingan, pesawat komersial hanya terbang di ketinggian sekitar 10 km. Jadi aurora terjadi jauh lebih tinggi daripada jalur penerbangan manusia. Partikel yang menyebabkan aurora memiliki energi yang luar biasa. Meskipun ukurannya mikroskopis, energi mereka bisa mencapai puluhan hingga ratusan elektron volt. Jika jumlah partikel yang masuk sangat besar, cahaya aurora bisa begitu terang sehingga terlihat hingga ke lintang menengah, jauh dari kutub. Menariknya, aurora tidak hanya muncul tepat di kutub, tapi membentuk pola berbentuk cincin yang disebut aurora oval. Aurora oval ini bisa bergeser posisinya tergantung pada kekuatan badai matahari. Saat aktivitas matahari tinggi, oval ini bisa melebar sehingga aurora terlihat sampai ke daerah yang biasanya tidak pernah melihatnya. Sebagai contoh, pada badai geomagnetik besar di abad ke-19, aurora bahkan terlihat sampai di Karibia, yang berada dekat Khatulistiwa. Orang-orang saat itu terkejut karena fenomena langka ini jarang sekali terjadi. Aurora adalah fenomena yang bisa dijelaskan dengan hukum fisika yang sangat presisi, panjang gelombang cahaya, energi partikel, hingga pola magnet bumi. Tapi justru disitulah letak keindahannya, bahwa hukum alam mampu menciptakan pertunjukan cahaya yang begitu indah di langit malam. Bayangkan suasana malam di tengah Perang Dunia Kedua. Langit yang biasanya gelap gulita, tiba-tiba dipenuhi cahaya aurora berwarna hijau dan merah. Para tentara yang sedang bertugas mengira itu adalah sinyal dari musuh atau bahkan bom suar. Tercatat, pada malam tertentu di Eropa Utara, fenomena aurora membuat pasukan bingung, karena mereka takut keberadaan mereka akan terlihat oleh lawan. Aurora pada saat itu bukan hanya pemandangan indah, tapi juga membawa rasa panik di medan perang. Di wilayah Skandinavia, jauh sebelum sains bisa menjelaskan aurora, bangsa Viking punya tafsirnya sendiri. Mereka percaya aurora adalah Bifrost, jembatan cahaya menuju Valhalla, tempat para pejuang yang gugur akan beristirahat. Bagi mereka, cahaya berwarna-warni yang menari di langit adalah simbol keagungan para dewa. Inilah sebabnya aurora selalu muncul dalam kisah-kisah epik Nordik, bukan hanya sebagai fenomena alam, tapi sebagai tanda spiritual yang penuh makna. Aurora juga tercatat dalam literatur Jepang kuno. Dalam beberapa naskah, aurora dianggap sebagai tanda spiritual atau pertanda penting. Ada catatan dari abad ke-8 yang menggambarkan aurora di langit utara Jepang dihubungkan dengan kelahiran atau kematian tokoh penting. Masyarakat Jepang saat itu percaya aurora membawa pesan dari alam semesta. Bayangkan bagaimana orang-orang tanpa teleskop atau sains modern bisa memaknai cahaya di langit dengan penuh mistis.
Yang mengejutkan, aurora juga pernah dikabarkan terlihat di langit Nusantara. Meskipun sangat jarang, catatan dari para pelaut Belanda pada abad ke-17 menyebutkan bahwa di dekat wilayah Maluku, mereka melihat langit malam yang berkilauan seperti aurora. Fenomena ini memang mungkin terjadi saat badai matahari sangat kuat, sehingga cahaya aurora menjangkau daerah tropis. Jika benar, ini menjadi salah satu momen langka dalam sejarah pengamatan aurora di wilayah Khatulistiwa. Memasuki abad ke-19, aurora mulai menjadi perhatian ilmuwan. Seorang ilmuwan asal Norwegia, Christian Birkeland, melakukan eksperimen dengan terela, bola magnet yang mewakili bumi, untuk membuktikan hubungan aurora dengan medan magnet. Hasil penelitiannya membuka jalan besar bagi ilmu geofisika modern. Catatan ilmiah dari masa itu penuh dengan sketsa aurora yang digambar tangan. Detail sekali, seakan aurora dipelajari bukan hanya dengan sains, tapi juga dengan seni. Kisah-kisah aurora dalam sejarah menunjukkan satu hal. Manusia selalu terpesona oleh cahaya misterius ini. Dari medan perang hingga mitologi, dari catatan spiritual hingga eksperimen ilmiah, aurora selalu hadir sebagai pengingat bahwa alam semesta lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Aurora bukan hanya cahaya di langit, tapi juga jendela kecil yang menghubungkan kita dengan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Di zaman modern, kita sangat bergantung pada satelit untuk komunikasi, internet, GPS, hingga cuaca. Tapi, aurora bukan hanya cahaya indah. Aurora terjadi karena partikel bermuatan dari matahari masuk ke atmosfer bumi. Partikel ini juga bisa mengenai satelit di orbit. Pada badai matahari besar, arus listrik yang ditimbulkan dapat merusak panel surya satelit atau membuat sistem elektronik di dalamnya terganggu. Misalnya, pada tahun 1994, sebuah satelit komunikasi Kanada lumpuh akibat badai geomagnetik yang terkait dengan aurora. Kerugian saat itu mencapai jutaan dolar. Kita semua terbiasa menggunakan GPS untuk petunjuk arah. Namun, saat aurora aktif, gelombang radio yang dipancarkan satelit GPS bisa terganggu oleh ionosfer yang bergejolak. Hasilnya, posisi yang diterima di ponsel atau perangkat navigasi bisa meleset jauh, bahkan sampai beberapa kilometer. Bayangkan, kapal laut atau pesawat terbang yang bergantung pada GPS bisa mengalami kebingungan arah jika fenomena ini sedang berlangsung. Salah satu dampak paling serius dari aurora adalah pada jaringan listrik. Pada badai geomagnetik besar tahun 1989, jaringan listrik di Quebec, Kanada mengalami kerusakan total. Dalam hitungan detik, listrik padam di seluruh provinsi selama 9 jam penuh. Penyebabnya, arus geomagnetik masuk ke jaringan transmisi listrik dan membuat transformator terbakar. Peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa aurora bisa melumpuhkan infrastruktur vital. Pesawat yang terbang di jalur lintasan dekat kutub sering terpapar aurora. Saat aurora kuat, radiasi kosmik meningkat, membuat komunikasi radio frekuensi tinggi terganggu. Pilot yang biasanya berkomunikasi dengan menara pengendali bisa kehilangan kontak untuk sementara. Maskapai besar bahkan sering mengalihkan jalur penerbangan saat ada badai matahari, meskipun biayanya sangat mahal demi keselamatan penumpang. Kabar baiknya, manusia tidak tinggal diam. Badan antariksa seperti NASA dan ESA memasang satelit pemantau matahari khusus untuk memprediksi badai geomagnetik. Dengan cara ini, operator satelit bisa mematikan sistem sensitif sebelum terkena dampak. Jaringan listrik juga mulai dipasangi sistem proteksi agar tidak lumpuh total jika badai besar kembali terjadi. Ilmuwan bahkan berusaha memodelkan interaksi aurora dengan medan magnet bumi menggunakan superkomputer agar prediksi bisa semakin akurat. Kita sudah menempuh sebuah perjalanan panjang bersama aurora dari kisah sejarah ribuan tahun lalu, tafsir mistis para leluhur, hingga penjelasan ilmiah yang penuh angka dan fakta. Kita juga melihat bagaimana cahaya menakjubkan ini bukan hanya menjadi legenda, tapi juga bisa memengaruhi satelit, GPS, listrik, bahkan jalur penerbangan modern. Aurora adalah pengingat bahwa keindahan alam semesta
selalu datang bersama misteri dan kekuatan yang luar biasa. Ia bukan sekadar pertunjukan cahaya di langit, melainkan jendela yang menghubungkan manusia dengan sejarah, budaya, dan sains yang terus berkembang. Semoga setelah menonton episode ini, kamu tidak hanya terpesona dengan aurora, tetapi juga semakin memahami betapa rapuh, sekaligus kuatnya hubungan manusia dengan alam. Dan ingat, aurora hanyalah satu dari sekian banyak fenomena menakjubkan yang masih menunggu untuk kita gali. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan fakta-fakta menarik lainnya yang tidak kalah mengejutkan.